Ya, selanjutnya yaitu wa huwa minas sulasi fil ghalibi ala wazni fa'ilun nahwu nasirun mawarisun. Yaitu isim fa'il dari fi'il sulasi itu biasanya mengikuti wazan fa'ilun, seperti contoh lafaz nasoro ya, nasoro yansuru nasron, fahuwa nasirun, anut wazan, menganut pada wazan fa'ilun. Contoh lain yaitu lafaz duruba atau warosa, warosa yarisu, fahuwa warisun. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya yaitu cara membuatnya, cara membuat isim fa'il. Yang pertama yaitu jika dari fi'il sulasi mujarrad maka berwazan fa'ilun. Contoh lafaz kataba, kataba kan dari fi'il sulasi mujarrad. Nah, jadi isim fa'ilnya itu menganut pada wazan fa'ilun, jadi menjadi katibun, kataba yaktubu katibun. Nah, namun apabila ain fi'ilnya berupa alif, maka alifnya harus diganti dengan hamzah. Misal contoh lafaz pola, pola itu kan ain fi'ilnya berupa alif, pola. Nah, itu kalau menjadikan isim fa'il, alifnya harus diganti hamzah, bacanya menjadi fa'ilun atau fa'ilun. Nah, seperti contoh lain ya. Contoh lain itu seperti lafaz ada sona. Sona kan ain fi'ilnya itu berupa alif. Nah, jadi kalau ingin menjadikannya isim fa'il, ya harus diganti dengan hamzah menjadi fahuwa sha'inun. Nah, selanjutnya yaitu jika terdiri dari ghairu sulasi mujarrad atau rubai ya, maka isim fa'ilnya terbentuk dari fi'il mudhari'nya. Hanya saja huruf mudhari'nya diganti dengan mim yang berharokat dhammah dan huruf sebelum akhir dibaca kasrah. Misalnya rubai ya, lafaz daharoja itu kan gak sulasi tapi rubai. Lafaz daharoja yudahriju, mudhari'nya tadi kan isim fa'il terbentuk dari fi'il mudhari'nya, hanya saja huruf mudhari'nya diganti dengan mim. Mudhari'nya dari lafaz daharoja kan yudahriju. Nah, yaknya itu diganti dengan mim, mim yang berharokat dhammah. Nah, sebelum huruf akhir itu alias yaitu huruf ra itu diharokat kasroh, jadinya mudahrijun, dahroja yudahriju, fahuwa mudahrijun. Nah, namun apabila huruf sebelum akhir yang ada pada fi'il mudhari' tersebut berupa alif, maka cukup mengganti huruf mudhari'nya saja dengan mim yang berharokat dhammah. Huruf sebelum akhir yaitu ikhtaro, ikhtaro yahtaru. Nah, kalau gitu cara menggantinya yaitu dengan huruf pertama dari fi'il mudhari' diganti dengan huruf mim, jadi menjadi muhtaron. Ya, saya kira sudah paham semua. Selanjutnya kita langsung saja ya ke pembahasan selanjutnya, yaitu isim maf'ul, yaitu huwa mashtaqu min mudhari'in mabniun lil majhuli lima waqa'a alaihi al-fi'li wa huwa minas sulasi ala wazni maf'ulun. Nah, jadi yang dinamakan isim maf'ul adalah kalimat isim yang dibuat dari fi'il mudhari' yang dimabnikan majhul untuk menunjukkan pada sesuatu yang perbuatan terjadi padanya. Intinya isim maf'ul itu objek atau yang dikenai pekerjaannya. Nah, isim maf'ul dari fi'il sulasi atau lafaz
fa'ala gitu, atau lafat kataba itu mengikuti wazan maf'ulun. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. Contoh lagi lafat kataba wa dzaka maktubun. Jadi intinya itu menganut pada wazan maf'ulun. Nah, selanjutnya tata cara membuat isim maf'ul. Bagaimana sih cara membuatnya? Nah, ini diingat-ingat supaya paham. Yang pertama yaitu apabila dari fi'il sulasi mujarrad maka mengikuti wazan maf'ulun, seperti lafaz kataba. Jadi itu isim maf'ulnya yaitu maktubun. Kataba yaktubu fahuwa katibun wa dzaka maktubun. Contoh lainnya yaitu nasoro yansuru. Nah, jadi isim maf'ulnya yaitu mansurun. Tata cara yang kedua yaitu apabila ain fi'ilnya dari fi'il mudhari'nya terdiri dari wawu atau ya, maka isim maf'ulnya sama dengan fi'il mudhari'nya. Sama saja huruf mudhari'nya diganti dengan huruf mim. Nah, ain fi'ilnya dari fi'il mudhari' terdiri dari wawu. Contoh lafaz kola, kola yakulu. Kan fi'il mudhari'nya itu ada huruf wawunya. Nah, cara membuat isim maf'ul yaitu huruf yang pertama atau yang ya tadi itu diganti huruf mim menjadi lafaz makulun. Kola yakulu wa dzaka makulun. Dan cara selanjutnya yaitu apabila ain fi'ilnya fi'il mudhari' terdiri dari alif harus diganti dengan aslinya. Contoh khofa yakhofu menjadi makhufun. Selanjutnya apabila lam fi'ilnya berupa huruf illat maka berlaku hukum iklal padanya. Contoh apabila lam fi'ilnya yaitu goza. Nah, goza kan lam fi'ilnya kan berupa alif atau huruf ilat atau huruf ilat yaitu alif ya wawu. Nah, itu harus ada, kalau menjadikannya isim maf'ul itu harus diiklal atau di huruf terakhirnya harus disida. Goza yagzu menjadi magzubun. Nah, harus diiklal. Nah, yang terakhir apabila dari selain fi'il sulasi mujarrad maka isim maf'ulnya terbentuk dari fi'il mudhari'nya, yaitu dengan mengganti huruf mudhari'ahnya pada mim yang berharokat dhammah dan huruf sebelum akhir dibaca fathah. Nah, contoh akhroja yukhriju mukhrajun. Nah, tadi kan yaitu dengan mengganti huruf mudhari'ahnya pada mim yaitu akhroja. Huruf mudhari'ah yaitu ana itu ya, termasuk hamzah itu akhroja, yukhriju terus diganti mim. Nah, terus huruf sebelum terakhir hurufnya itu berharokat fathah gitu ya. Sekiranya itu tadi pembahasan dari saya tentang isim fa'il dan isim maf'ul. Ya, kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Tapi sebelum video ini saya tutup, saya akan memberikan atau sebuah syair tentang bahasa Arab. Kita lakukan bersama-sama ya. Nadanya ini termasuk barojas. Barojas itu wajannya ya mustafilun, 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 mustafilun. Nah, ini kita nyanyikan atau melakukan seperti lagu Iwak Peyek ya. Na 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 gitu. 1, 2, 3.
Al-Arabiyyatu lughatul Qur'ani kama hiya lughatun fil jinani yurja min kulli ustadin wa talibin kalamun bil lughatil arabiyyati kalamun biha li ajlil mahabbah li rasulillahin nabiyir rahmah man takallam bin niyatil ibadah tahassola minallahi sa'ada. Ya, alhamdulillah apa yang saya terangkan tadi semoga bermanfaat. Kalau tidak paham ya bisa komen di bawah ya. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dari tutur kata, kekurangan apapun, saya minta maaf sebesar-besarnya. Syukron ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.